Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita lantunkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kisah terbunuhnya Habil yang dilakukan oleh saudara kembarnya sendiri yaitu Qabil membuat sang ayah Adam alaihissalam merana. Seorang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi pertama sakit, merana Adam selama 11 hari, nggak bisa tidur, nggak mau makan, bahkan dalam keadaan lemas. Sang istri Siti Hawa berkata sambil mengingatkan, "Wahai suamiku Adam alaihissalam, engkau adalah pemimpin, bangunlah, bimbinglah kami," kata Siti Hawa. Allah pun menambahkan dan menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku jadikan khalifah, aku jadikan pemimpin di muka bumi ini. Dalam tafsir Jalalain, Imam Ibnu Katsir juz 1 halaman 6, yang dimaksud khalifah, yang dimaksud pemimpin dalam ayat tersebut adalah Adam alaihissalam. Dijadikan khalifah agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Adapun makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini sebelum Adam diturunkan ke bumi adalah iblis beserta keturunannya yaitu setan, jin dan segala sejenisnya. Mereka diusir oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Adam dalam keadaan lemas bahkan kepayahan, tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan kejadian anaknya yang wafat terbunuh yaitu Habil tersebut. Melupakan segala sesuatu kejadian karena pernah menerima kejadian yang lebih parah pada saat memakan buah khuldi. Adam bertobat, merasa enggak becus mendidik anak, merasa bersalah, bimbingannya tidak ada yang benar, menjadikannya jalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Adam bertobat setelah memakan buah khuldi. Kejadian tersebut adalah kejadian yang menghina Adam alaihissalam dalam dirinya. Singkat cerita, selang 5 tahun berlalu, tepat 235 tahun usia Nabi Adam telah diberikan karunia seorang putra yang bernama Sith. Sith artinya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Adam. Karena Habil yang wafat terbunuh adalah anak yang soleh, maka Allah menggantikannya dengan Sith. Sith memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, kepatuhan dibandingkan Habil dan anak Adam lainnya. Sith lebih unggul sehingga Allah mengangkatnya menjadi nabi. Nabi Sith begitu cerdasnya sampai hafal semua makhluk, termasuk pohonan yang baru diciptakan oleh Allah tumbuh di bumi, Sith langsung hafal. Oleh karena itu, orang yang pertama sekali menemukan ilmu pengobatan alami dari tumbuhan yang disebut herbal adalah Nabi Sith. Salah satu muridnya adalah Nabi Idris alaihissalam dalam kitab Ad-Darul Ihyaul Ulum Tibbun Nabawi yang dicetak di Beirut, Libanon pada halaman 229. Nabi Sith, walaupun namanya tidak termasuk di dalam Al-Quran dan juga bukan termasuk namanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, tapi Nabi Sith namanya pada urutan sebagai Nabi kedua setelah ayahnya Adam alaihissalam menjadi Nabi pertama. Dalam literatur hadis yang terungkap ada 124.000 Nabi dan 315 para Rasul. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Abu Umamah bertanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ya Rasulullah, kamil anbiya wa kamil rasul?" Wahai Rasulullah, ada berapakah jumlah para nabi dan jumlah para rasul? Rasulullah menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfa." Jumlah para nabi kata Rasulullah ada 124.000 nabi. Banyak. Mungkin kalau zaman sekarang banyak ustaz, kalau dulu banyak nabi. Hampir setiap RT ada ustaz. Dulu nabi juga begitu, 124.000 nabi. Kami Rasul, kata Abu Muhammad. Dan berapakah jumlah para Rasul? Rasulullah menjawab,
Ar-rusulu min dzalika salatu mi'atin khamsata asyara jamman ghafira. Kata Rasulullah, banyak sekali rasul itu ada 13, ada 315 maksudnya. Ada 315 para rasul. Tapi jumlah banyak dan bilangan pastinya hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Apakah lebih daripada 124.000 atau 315 atau berkurang? La ya'lamu adaduhum illallah. Hanya Allah yang mengetahui jumlah para nabi dan rasul. Hanya Allah, kata Nabi. Kemuliaan Nabi terpancar untuk menjaga 3 hal. 1, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga shahifah. Apa arti shahifah? Shahifah artinya lembaran yang isinya terdapat hukum-hukum syariat Islam dan batasan-batasan hukum Allah sebanyak 50 lembar sebelum Quran diturunkan. Benar kata Rasulullah, benar. Betul itu. Amdila ala sidin khamsuna shahifah. Betul. Sebelum Quran diturunkan kata Rasulullah telah diturunkan shahifah, lembaran-lembaran yang isinya hukum-hukum syariat Islam dan batasan-batasan hukum Allah sebanyak 50 lembar ala sidin kepada Nabi Syed kata Rasulullah. Yang ketiga, telah diberikan wasiat oleh sang ayah Adam alaihissalam yang wafat pada usia 960 tahun. Seharusnya Nabi Adam itu usianya 1000 tahun. Karena bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah pemuda yang gagah berani, yang rajin ibadah, setiap tahun malah meningkatkan ibadah? Siapakah Jibril? Maka Jibril berkata, itu Daud ya Adam alaihissalam yang akan nantinya menjadi nabi. Maka Nabi Adam menebak dan menerka. Jibril, benarkah kira-kira Daud itu usianya 60 tahun? Benar kata Jibril. Jadi jamaah, Nabi yang tahu usia anak dan turunannya itu hanya Nabi Adam sampai Nabi Daud. Kalaulah Nabi Adam itu masih ada zaman sekarang, mungkin kita yang duduk di sini bisa ditebak kapan wafat kita, sampai kapan dan berapa usia kita nanti dalam keadaan meninggal. Hanya Nabi Adam. Maka Nabi Adam berkata kepada Jibril, Jibril, berikan usiaku sebanyak 40 tahun kepada Daud. Baik. Maka Nabi Daud usianya bertambah, yang tadinya 60 tahun menjadi 100 tahun, sedangkan Nabi Adam berkurang, yang tadinya 1000 tahun menjadi 960 tahun. Dalam kitab Ad-Darul Ihya Ulum Tibbun Nabawi yang dicetak di Beirut, Lebanon. Jamaah, kita kembali kepada hal yang ketiga tadi. Nabi Syed, yang ketiga, Nabi Syed diberikan wasiat oleh sang ayah untuk melanjutkan kenabiannya dan meneruskan perjuangannya sebagai khalifah selanjutnya. Nabi Syed menjaga 3 hal tersebut sampai akhir hayat pada usia 920 tahun pada tahun 2962 sebelum Masehi. Kalau kita memasuki Masehi, itu sebelum Masehi, jauh berputar lagi bumi rotasi. Untuk menjaga 3 hal ini, waktu masa hidupnya Nabi Syed berdoa kepada Allah, ya Allah, bebanku begitu berat menjaga nur baginda Nabi, menjaga sahifah, dan diberikan wasiat kenabianku, ya Allah, ijabah doaku, kabul doaku, jadikan hijab. Maka doa Nabi Syed manfaatnya sampai sekarang kita rasakan sebagai benteng kekuatan umat manusia. Jika doa Nabi Syed diilustrasikan, jamaah, umat manusia ada di sebelah kiri, iblis beserta setan, jin segala keturunannya ada di tengah-tengah. Maksudnya ada di sebelah kanan. Mohon maaf, iblis, setan, jin posisinya ada di sebelah kanan, di tengah-tengah ada doa Nabi Syed. Itulah kita tidak bisa melihat setan. Itulah kita tidak bisa makan bareng dengan setan. Itulah kita tidak bisa hidup bareng dengan setan. Itulah kita tidak bisa tidur bareng dengan setan. Kenapa? Karena ada doa Nabi Syed sebagai hijab, sebagai tabir, sebagai hijab, sebagai penghalang.
Sampai saat ini kita tidak pernah warawi dengan setan. Sampai saat ini kita tidak pernah belanja bareng dengan setan. Sampai saat ini kita tidak melihat zahirnya tampak bagaimana. Jelas makhluk yang bernama iblis, setan dan jin. Kenapa? Karena manfaat daripada doa Nabi Sis ada di tengah-tengah kita. Menjelang kiamat, doa ini didobrak oleh Dajjal. Dari mana? Dari sebelah kiri. Karena apa? Karena Dajjal mempengaruhi manusia dari sebelah kiri, maka didobraklah doa itu, runtuh doa itu, hancur doa itu. Dajjal beserta pengikutnya dari sebelah kiri, pengikutnya adalah manusia. Apakah kita salah satu pengikut yang mendobrak doa Nabi Sid? Apakah kita salah satu orang yang menghancurkan doa Nabi Sid? Na'udzubillah min dzalik. Masuk di tahun 2023, tingkatkan ketakwaan kita. Hancur doa itu, lebur, rontok doa itu. Menjelang kiamat, maka Dajjal duduk di tengah-tengah, iblis pun berdiri ketawa sambil berceramah dan khutbah. Siapa saja yang mendengarkan, pengikut Dajjal dan penghancur doa Nabi Sid. Disitulah hancurnya doa Nabi Sid, kita bisa melihat barang bentuk iblis, setan, jin dan segala sejenisnya itu bersama saat itu. Bisa melihat barang, bisa pegangan barang. Na'udzubillah min dzalik. Maka memasuki tahun milenial 2023, jangan sampai kita sebagai pengikut penghancur doa yang nanti kita bisa melihat bentuk genderuwo, bentuk kuntilanak, bentuk daripada segala jenis jin iblis. Secara bacaan, secara lepas, doa ini pernah diambil oleh malaikat Jibril dan diajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW dikejar-kejar jin iblis membawa pedang yang panas di hujungnya. Mana Muhammad? Aku akan berhadapan, aku akan bunuh sampai ke akar-akar, sampai tidak ada pengikutnya, yang nanti pengikutnya aku gantikan sebagai pengikut Dajjal yang menghancurkan Sid. Doa Sid maksudnya. Maka malaikat Jibril pernah meminjam doa ini dan diajarkan kepada baginda Nabi. Ya Muhammad, hadza doa Sidin, iqra. Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, ini adalah doa Nabi Sid, bacalah. Dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. A'udzu bi wajhillahil karim, bi kalimatillahi ta'ala, allati la yujawizuhunna barun wala fajirun, min syarri ma yanzilu minas sama, wa min syarri ma ya'udhu fiha, wa min syarri ma aghraqna fil ard, wa min syarri ma yakhruju minha, wa min fitanil laili wan nahar, wa min tawarikil laili wan nahar, illa tariqat yadruku bi khairin ya rahman. Yang artinya, aku berlindung, kata Nabi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat maha sempurna yang tampak dengan maha kemuliaan-Mu ya Allah. Min syarri ma yanzilu minas sama, segala sesuatu yang buruk, yang baik pun tidak bisa tembus, apalagi yang buruk yang pernah terlampau durhaka kepada Engkau tidak akan tembus. Ini doa. Min syarri ma ya'udhu fiha, dan sesuatu yang keluar dari bumi naik ke langit. Ma zarqa fil ard, dan sesuatu yang keluar dari bumi turun bolak-balik ke langit tidak bakalan tembus. Makanya saat ini kita tidak pernah tembus melihat jin, setan segala bentuk. Kalaupun ada, dia menyerupai manusia. Kalaupun ada, dia menyerupai makhluk-makhluk yang aneh. Kalaupun ada, itu ujian buat kita, apakah iman kita luntur kalau kita ditunjukkan. Sebab makhluk-makhluk gaib yang laknatullah alaih, dia rugi kalau menampakkan diri. Ribuan energi dia terbuang. Kalaupun dia menampakkan, dia hanya ingin menggoda kita agar lebih rontok keimanan kita. Oleh karena itu, doa selanjutnya artinya